Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya dalam Mutiara Pagi. Renungan dalam Mutiara Pagi hari ini saya beri judul Menjadi Utusan. Yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Mari kita mengawali kegiatan Mutiara Pagi kita pada hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk rahmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau telah melindungi kami dalam istirahat malam hari, sehingga pada hari ini, pada pagi ini, kami dapat bangun dengan sehat. Engkau juga telah mengaruniakan kepada kami hari baru. Pada hari ini kami akan beraktivitas, kami akan bekerja. Namun sebelum bekerja, kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan sabda-Mu dalam seluruh hidup kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 15. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih. Apabila kita dipilih untuk mengikuti sebuah perlombaan atau pertandingan, kita pasti merasa senang. Pertandingan atau perlombaan diadakan dengan tujuan untuk mencari yang terbaik. Jika kita terpilih menjadi yang terbaik, tentu kita akan merasa bangga. Kita merasa bangga karena kita mampu mencapai tujuan. Oleh karena itu, orang yang dipilih untuk mengikuti perlombaan atau pertandingan akan mempersiapkan diri dengan baik melalui latihan-latihan yang dilakukan. Ada kebanggaan tersendiri jika dipilih
atau diutus untuk mengikuti suatu perlombaan atau pertandingan. Atau contoh lain, baru-baru ini diadakan kegiatan orang muda Katolik Redemptoris Asia Oseania di Wetabula. Saya yakin bahwa setiap orang muda yang diutus untuk mengikuti kegiatan dimaksud merasa bangga. Mereka bangga karena mereka mampu mewakili secara khusus Gereja Indonesia dalam kegiatan tersebut. Ada perjumpaan berbagai budaya dan bahkan tentu saja menghasilkan kekayaan yang luar biasa. Orang muda kita pasti akan memberikan yang terbaik untuk menunjukkan bahwa mereka bisa dan mampu. Ada kebanggaan tersendiri ketika berjumpa dengan orang-orang yang berbeda latar belakang suku dan bahasa. Jika kita melihat lebih jauh, perjumpaan itu hanya bisa terjadi karena orang bersedia untuk diutus. Atau contoh lain, seseorang yang dipilih menjadi duta besar untuk suatu negara pasti akan merasa senang. Ia yang dipilih tidak saja membawa nama pribadi, tetapi juga membawa nama negara yang mengutusnya. Oleh karena itu, seorang duta besar pasti akan melakukan yang terbaik. Ada tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh seorang utusan. Dalam bahasa Yunani, secara khusus dalam Perjanjian Baru, kata apostelo digunakan untuk menggambarkan ide tentang pengutusan. Dari kata apostelo diturunkan kata apostolos yang berarti orang yang diutus dan yang menyandang wibawa pengutusnya. Kata apostelo menunjukkan adanya relasi antara orang yang diutus dan orang yang mengutus. Orang yang diutus juga membawa nama dan kepercayaan dari orang yang mengutusnya. Penolakan terhadap utusan berarti juga penolakan terhadap orang yang mengutusnya. Hal ini dapat kita lihat dalam Injil Lukas bab 10 ayat 16. Ini merupakan kata-kata Yesus sendiri kepada para rasul ketika Yesus mengutus mereka. Yesus menegaskan hal itu karena Yesus tahu bahwa kehadiran para rasul yang memberitakan Injil akan menuai berbagai tanggapan. Penolakan pasti ada karena Yesus pernah mengalaminya. Para rasul disebut apostolos karena mereka diutus untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Ketika mereka melaksanakan tugas perutusan itu, mereka juga membawa dan memperkenalkan Yesus kepada para pendengar mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Bacaan Injil pada hari ini mengisahkan kepada kita perutusan murid-murid Yesus. Dikisahkan bahwa Yesus mengutus para murid untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat kepada semua orang. Jika kita membaca ayat sebelumnya, yakni ayat 5 sampai ayat 6, Yesus berpesan kepada 12 muridnya untuk mewartakan Injil kepada orang-orang Israel. Dalam Injil Markus bab 6 ayat 6b sampai 13 dijelaskan bahwa Yesus mengutus para muridnya berdua-dua. Mengapa harus berdua-dua?
Yesus hendak menunjukkan kepada kita bahwa kerjasama mewartakan kerajaan Allah itu sangat penting. Para murid diutus berdua-dua untuk saling melengkapi kekurangan dan memperkuat kelebihan yang dimiliki. Menurut Yesus, pewartaan kerajaan Allah harus dilakukan dengan kerjasama yang baik, karena kerjasama memiliki tingkat keberhasilan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan usaha-usaha yang dilakukan secara pribadi atau perorangan. Yesus mengutus para murid-Nya untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah atau kerajaan surga sudah dekat. Konteks kerajaan surga hendak menunjukkan kepada kita bahwa pemberitaan kerajaan surga atau kerajaan Allah ini harus disertai dengan penyataan kuasa Allah terhadap dosa, terhadap penyakit, dan terhadap iblis. Oleh karena itu, Yesus memberikan kepada para murid-Nya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, bahkan kuasa untuk mengusir setan. Yesus bahkan menegaskan bahwa pewartaan dan penyataan kuasa Allah harus diberikan dengan cuma-cuma tanpa mengharapkan imbalan. Barangkali dalam konteks ini kita diingatkan akan penegasan Rasul Paulus bahwa upah sebagai pewarta Injil adalah tidak berupah. Dapat kita temukan dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 9 ayat 18. Upah yang dimaksudkan bukanlah upah duniawi. Maksud dari kerajaan Allah sudah dekat ialah bahwa kerajaan surga atau kerajaan Allah dekat untuk mendatangkan keselamatan bagi umat manusia, memberikan kasih karunia dan kesembuhan. Apabila kerajaan surga sudah dekat, maka manusia dituntut untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan duniawi yang mendatangkan dosa dan maut yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Barangkali kita ingat akan doa Bapa kami yang menghendaki datangnya kerajaan surga di tengah-tengah dunia. Ayat 9 sampai 15 berisikan nasihat-nasihat kepada 12 murid yang diutus. Ada beberapa nasihat. Nasihat pertama ialah jangan membawa emas atau perak atau tembaga di dalam ikat pinggangmu. Emas merupakan simbol kekayaan dan kekuasaan. Barang siapa yang memiliki emas atau perak atau tembaga, apalagi dalam jumlah yang banyak, ia masuk dalam golongan orang-orang kaya. Emas juga biasanya dimiliki oleh orang-orang yang berkedudukan tinggi, misalnya raja. Mungkin saja pada zaman itu emas merupakan puncak kekayaan, karena emas atau perak atau tembaga merupakan barang berharga. Yesus menasihati para murid-Nya untuk jangan membawa emas atau perak atau tembaga, agar para murid-Nya tidak terikat pada harta duniawi. Yesus mengetahui kelemahan manusia, yaitu mudah tergiur terhadap harta duniawi. Bagi Yesus, harta duniawi dapat membuat seseorang lupa akan tujuan hidupnya, akan tujuan perutusannya.
Nasihat ini mengingatkan kita akan sabda Yesus tentang mamon atau kekayaan duniawi dalam Injil Matius bab 6 ayat 24. Dalam sabdanya itu, Yesus menegaskan bahwa kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan juga kepada mamon dalam waktu yang bersamaan. Nasihat kedua, janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut, atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapatkan upah. Biasanya, seseorang yang hendak melakukan perjalanan jauh akan mempersiapkan bekal yang cukup. Bekal berguna untuk memulihkan tenaga. Namun Yesus malah melarang para muridnya untuk membawa bekal. Bahkan dilarang membawa baju ataupun tongkat. Mengapa demikian? Maksud nasihat Yesus ini ialah mengajak para muridnya untuk senantiasa percaya akan penyelenggaraan Allah. Sesungguhnya Allah telah menyediakan segala sesuatu untuk orang yang percaya kepadanya. Yesus menghendaki agar seorang utusan tidak boleh terpengaruh akan hal-hal duniawi yang bisa menghambat. Percaya kepada penyelenggaraan Allah merupakan satu bentuk iman yang tinggi. Kita bisa belajar dari Abraham yang senantiasa percaya atas penyelenggaraan Allah. Barangkali juga penyertaan Allah kepada seorang utusan adalah upah yang dijanjikan dan juga yang diberikan oleh Allah bagi kita, orang-orang yang diutus untuk mewartakan kerajaan Allah. Nasihat yang ketiga ialah mencari tempat tinggal yang layak bagi para muridnya. Di sini Yesus berpesan agar para muridnya mencari keluarga-keluarga yang bisa menerima mereka untuk tinggal. Yesus juga berpesan kepada mereka untuk memberikan salam kepada tuan rumah tempat mereka akan tinggal. Bahasa Ibrani untuk mengungkapkan salam ialah Shalom Aleichem. Kata Shalom Aleichem berarti damai kiranya menyertaimu. Di sini peran para murid yang diutus Yesus ialah menjadi pembawa berita bahwa kerajaan surga juga sudah dekat, sekaligus menjadi pembawa damai. Satu ciri bahwa kerajaan surga sudah dekat ialah kehidupan yang damai. Suasana damai ini merupakan suasana yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Terhadap salam itu, Yesus menegaskan 2 hal yang saling bertentangan. Ada 2 tanggapan yang muncul dari setiap orang, yaitu menerima dan menolak. Ada yang menerima damai dengan senang hati, ada pula yang menolak. Mereka yang menerima merupakan anak-anak Allah, sedangkan mereka yang menolak merupakan anak-anak kegelapan. Nasihat terakhir ialah tindakan yang diberikan apabila orang-orang tidak mau mendengarkan berita tentang kerajaan Allah. Bagi Yesus, orang yang tidak mau mendengarkan dan menerima kerajaan Allah merupakan orang yang berkeras hati, orang yang tegar tengkuknya. Yesus meminta para muridnya untuk meninggalkan kelompok orang seperti itu. Apalah gunanya mewartakan kerajaan surga
kepada orang yang jelas-jelas menolak kehadiran Allah dalam hidup mereka. Bagi orang-orang seperti itu, ada hukuman yang tersedia bagi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Kita semua sebagai orang Katolik sebenarnya juga merupakan murid-murid Yesus yang diutus untuk mewartakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Tugas pewartaan itu telah kita dapatkan melalui sakramen baptis. Dengan menerima sakramen baptis, kita diangkat menjadi anak-anak Allah, kita menjadi anggota gereja, sekaligus mendapatkan tugas pewartaan, yakni mewartakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Tugas pewartaan ini hendaknya dilakukan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Persoalannya ialah, apakah kita semua menjalankan tugas pewartaan itu dengan baik, dengan bertanggung jawab? Terkadang ada orang yang merasa malu untuk mewartakan kerajaan surga. Ada pula yang tidak tahu bagaimana cara mewartakannya. Ada yang menganggap bahwa tugas itu hanyalah untuk para pastor, biarawan, dan biarawati. Padahal tugas pewartaan menjadi tugas semua pengikut Kristus, termasuk kita. Bagaimana cara kita melakukannya? Kita mewartakan kerajaan Allah melalui cara hidup yang benar, cara hidup yang senantiasa membawa kedamaian di dalam lingkungan masyarakat. Mari kita menjadi utusan yang mewartakan bahwa kerajaan surga sudah dekat melalui cara hidup dan tindakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, melalui sakramen baptis, Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak Allah, juga memberikan kepada kami tugas pewartaan. Kami sadar bahwa tugas pewartaan itu bukanlah hal yang mudah. Tugas pewartaan itu menuntut tanggung jawab dari kami semua. Karena itu, kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon berkat-Mu dalam melaksanakan tugas pewartaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Semoga kami menjadi utusan yang bertanggung jawab, yang senantiasa mewartakan kerajaan Allah kepada sesama dalam seluruh perjalanan hidup kami. Dampingilah kami selalu dalam melaksanakan tugas pewartaan itu. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.